Karirnya di dunia kepolisian melejit dan bahkan menjadi jenderal bintang 2 termuda. Soal prestasi tidak perlu diragukan. Bukan perkara mudah lulusan Akpol tahun 1994 bisa berpangkat jenderal bintang 2 jika tidak memiliki segudang prestasi. Selama karirnya di kepolisian, Ferdy Sambo dikenal dan bahkan ahli dalam bidang research atau reserse. Karirnya mulai melejit sejak dipromosikan dari Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga pada tahun 2012 silam. Tidak butuh waktu lama, ia pun dipercaya menjabat posisi yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, ia bahkan dipromosikan oleh Jenderal Idam Aziz sebagai Kadif Propam Polri. Dalam perjalanan karirnya juga, Ferdy Sambo dipercaya menangani sejumlah kasus besar yang membuatnya semakin disegani. Masih ingat dengan kasus penangkapan Joko Chandra, terpidana kasus hak tagih Bank Bali sebesar 500 miliar rupiah? Dia ini juga terbukti memalsukan surat jalan, surat COVID-19, surat rekomendasi masuk ke Indonesia, dan suap terhadap pejabat penegak hukum. Ferdy Sambo adalah bagian dari tim yang melakukan penangkapan terhadap Joko Chandra. Saat itu, Ferdy Sambo menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri yang berpangkat Brigjen Polisi atau Jenderal Bintang 1. Ia bersama tim yang dipimpin Listio Sigit Prabowo berangkat ke Kuala Lumpur untuk menjemput terpidana Joko Chandra. Dalam kasus ini, majelis hakim pun menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan dan denda 100 juta terhadap Joko Chandra. Tapi tak berselang lama Joko Chandra mengajukan banding. Anehnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding tersebut. Hukumannya pun dipangkas dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Bahkan dengan segala catatan hitam Joko Chandra, dia ini bahkan tetap mendapat remisi 2 bulan penjara saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Nah, dalam proses penangkapan Joko Chandra, ada 3 orang jenderal juga yang terseret namanya. Ia adalah Brigjen Prasetyo Utomo, Brigjen Slamet Wibowo, dan Irjen Napoleon dengan tuduhan terlibat penerbitan surat jalan palsu dari Joko Chandra selama menjadi buronan Polri. Tidak hanya itu, Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan beberapa jaksa yang lain juga terseret. Dalam perjalanan sidang kasus Joko Chandra dan juga Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Gedung Kejaksaan Agung mengalami kebakaran pada 22 Agustus 2020. Kejadian ini pun menimbulkan polemik. Dikutip dari Tempo, kebakaran ini diduga disengaja untuk menghilangkan dokumen dan barang bukti kasus Joko Chandra. Salah satu pemicu munculnya spekulasi sabotase karena bekas ruang kerja Jaksa Pinky pada saat itu juga ikut terbakar. Nah, dalam upaya pengungkapan kasus ini, Ferdy Sambo terlibat langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Ia juga kerap muncul di media untuk menyampaikan perkembangan terkait kasus ini. Yang menjadi janggal, 5 orang ditetapkan tersangka dan mereka semua adalah tukang yang melakukan renovasi di Aula Biro Kepegawaian di lantai 6 gedung kejaksaan. Alasannya karena api dari puntung rokok para tukang tersebut, bukan hubungan arus pendek. Menurut Sambo, puntung rokok tersebut diduga berdekatan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar. Meski ada banyak kejanggalan, kasus ini pun ditutup. Kebakaran Kejaksaan Agung karena adanya kelalaian orang-orang yang bekerja. Nah, kasus yang satu ini cukup menyita perhatian publik di tahun 2016. Sidang ini bahkan hampir setiap minggu disiarkan langsung di stasiun TV nasional dari awal sampai tuntas. Kasus ini berakhir setelah Jessica Kumala Wongso ditetapkan tersangka dengan tuduhan sengaja meracuni Wayan Mirna dengan racun sianida. Jejak kasus ini sempat menjadi misteri yang cukup lama. Penyidikan kepolisian juga sempat mengalami kesulitan. Tidak ada rekaman yang secara otentik menunjukkan Jessica menuangkan sianida ke dalam minuman Mirna. Polisi pun terus mengembangkan penyelidikan. Ferdy Sambo juga adalah salah satu penyidik dan pangkatnya pada saat itu adalah Ajun Komisaris Besar Polisi. Ia menjabat sebagai Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Beberapa motif sempat mencuat. Di antaranya Jessica punya dendam pribadi dan motif lainnya adalah masalah asmara keduanya. Setelah hampir 1 bulan sejak kematian Wayan Mirna Salihin, majelis hakim pun memutuskan dalam sidangnya. Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan mendapat vonis penjara 20 tahun. Sempat mengajukan banding dan mengajukan kasasi ke MA, namun permohonan ditolak oleh MA.
Selainnya yang juga melibatkan Ferdy Sambo adalah kasus perdagangan orang jaringan Timur Tengah. Saat itu Ferdy Sambo menjabat sebagai Wadir Tipidum Bareskrim Polri dengan pangkat Komisaris Besar. Bareskrim saat itu menangkap 8 pelaku tindak pidana perdagangan orang ke Maroko, Suriah, Turki, dan Arab Saudi di tahun 2019. Ada 2 tersangka dari jaringan ini. Ia adalah Mutiara binti Muhammad Abbas dan Farhan bin Abu Yarman. Keduanya telah merekrut korbannya sebanyak 500 orang dengan iming-iming menjadi TKI. Untuk jaringan Arab Saudi, tersangka tidak hanya warga Indonesia, tetapi juga melibatkan warga asing. Jadi total ada 1.200 orang yang jadi korban dalam kasus ini. Nah, atas perbuatannya ini, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran. Nah, selain deretan kasus yang pernah ditangani Ferdy Sambo, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Polri atau Satgasus yang merupakan lembaga non-struktural. Tugasnya adalah melakukan penyelidikan perkara seperti narkoba, informasi dan transaksi elektronik, hingga tindak pidana pencucian uang. Menyusul kontroversi dalam kasusnya sekarang, satuan ini akhirnya dibubarkan oleh Kapolri.